kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan rahmat dan berkah, kita tentunya ingin puasa kita ini sah dulu Kiai ya. Iya, Berarti kan kita harus tahu syarat dan betul. rukunnya. Betul. Apa saja sebetulnya Kiai? Syarat dan rukun itu kalau dalam Islam itu kaitannya dalam ilmu usul fikih kepada hukum yang namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah kriteria yang dibuat oleh para ulama, tentu dengan memahami sekian banyak ayat Quran dan hadis untuk menentukan apakah pekerjaan ini sah atau tidak sah. Karena kan semua orang itu kan butuh kepastian hukum, Mbak Eva. Saya mengerjakan ini sudah benar atau belum benar. Nah itu namanya melihat pada hukum wad'i. Hukum wad'i itu terbagi macam-macam. Di antaranya ini yang Mbak Eva pertanyakan adalah syarat dan rukun. Keduanya itu menentukan sah dan tidak sahnya satu perbuatan. Bedanya kalau syarat itu di luar perbuatan ibadah tadi, kalau rukun di dalam ibadah tadi. Pemirsa, untuk lebih mudahnya contohnya sholat. Syaratnya sholat itu wudhu. Rukunnya sholat dalam madhab Imam Syafi'i itu namanya Fatihah. Wudhu itu di luar sholat, Fatihah itu di dalam sholat. Tapi kedua-duanya itu menentukan keabsahan sholat. Oleh karena itu ketika bertanya apa syaratnya puasa, ini mudah, beda dengan sholat. Sholat itu syaratnya ada wudhu, pakaiannya harus suci, menghadap kiblat misalnya, tempatnya dan sebagainya, itu banyak sekali. Syaratnya apa? Haji, itu beda dengan puasa. Syarat puasa itu hanya pada dua hal besar, Mbak Eva. Yang pertama mukallaf. Mukallaf itu definisinya sederhana. Dia orang muslim, dia sudah baligh, ya. Kalau yang wanita sudah haid, kalau yang laki-laki sudah pernah mimpi basah, kemudian dia akilan, ini berakal, artinya mohon maaf orang dengan gangguan jiwa itu tidak wajib untuk berpuasa. Ini syarat yang ada pada semua ibadah. Sholat juga begitu, harus muslim, harus baligh, harus akil. Kemudian yang kedua, ini dia punya al-qudrah, kemampuan untuk melaksanakan puasa. Artinya apa? Kalau orang tadi dalam kondisi sakit, tentu bukan sakit sekedar sakit. Jangan sampai nanti sakit kulit nggak puasa, atau sakit hati diputus oleh tunangannya, tahu-tahu nggak puasa. Nggak juga. Ini sakit yang kalau dia melakukan ibadah puasa bisa membahayakan kesehatannya atau membahayakan bahkan nyawanya. Yang kedua misalnya al-qudrah itu diartikan juga dulu as-safar. Musafir, orang yang sedang safar itu tidak kena kewajiban sholat. Yang cukup menarik, yang cukup menarik itu adalah ketika kita mengimplementasikannya hari ini, ya, karena boleh jadi kondisinya akan berbeda antara dulu dengan sekarang. Misalnya musafir sekarang naik pesawat. Ya, itu mungkin nyaman, Mbak Eva ya. Nah, apakah kemudian musafir ini karena dia naik pesawat, dia dianggap sebagai orang qadir, memenuhi persyaratan untuk dia berpuasa? Nah, itu bagaimana? Yang perlu diingat, Mbak Eva, dalam hal konteks puasa ini, itu kan dispensasi. Kalau dispensasi itu tidak dia ambil, itu juga nggak apa-apa. Bukan berarti orang yang safar itu kemudian puasanya nggak sah. Tetapi nanti ulama berbeda pandangan, afdolnya mana? Afdolnya dia makan dan minum sambil musafir atau dia tetap berpuasa, itu ada khilaf yang panjang. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah syaratnya hanya dua itu. Kalau rukunnya itu juga sederhana, Mbak Eva. Juga dua nih. Ya, tapi pemirsa jangan kemudian pakai cocok logi angka 2 ini angka bagus gitu ya. Yang pertama rukunnya puasa itu niat, Mbak Eva. Niatnya ini harus dilakukan sebelum dia berpuasa. Jadi baiknya itu dilakukan malam hari. Jadi kalau kita habis sholat isya atau habis terawih, kita berniat. Atau minimal sebelum azan subuh. Itu namanya tabyitun niat.
Oh Ya. jadi kalau misalkan ketiduran kemudian pas Nggak boleh. saat bangun baru berniat itu nggak Nggak boleh ya? boleh. Kiai? Makanya nanti ada jalan keluarnya kata ulama. Yang pertama, Imam Abu Hanifah itu membolehkan, Mbak Eva dan Imam Malik itu dalam banyak riwayat itu membolehkan orang itu berniat puasa langsung sebulan penuh. Oh, Jadi oke. nanti di awal Ramadan, Iya. Mbak Eva atau pemirsa langsung ngomong nih, saya niat puasa Ramadan 1 bulan ini. Ya, ada yang mensyaratkan harus setiap malam. Nah, makanya kalau saya diajarkan oleh guru saya, ambil pandangan ulama itu dua-duanya. Begitu awal Ramadan, niat puasa 1 bulan, nanti kita takkid mengingatkan itu setiap malam dan itu harus dilakukan. Jadi bukan karena hadis innamal a'malu binniat, semua ibadah bergantung niatnya. Tetapi khusus Ramadan, kata Nabi, la siyama, dianggap nggak sah puasanya itu, liman buat orang lam yubayyitin niat, yang dari malamnya dia tidak berniat. Jadi ini rukun yang pertama, niat. Oke, dan itu harus secara lisan ya Kiai? Tidak bisa Secara dalam hati? niat itu sebetulnya di hati yang utama. Ya, lisan itu hanya untuk membantu. Kecuali haji dan umroh itu dikeraskan, labbaik Allahumma umrotan. Kalau haji, kalau umroh labbaik Allahumma hajjan. Hajjan. Tapi kalau sholat, puasa, zakat itu yang utama adalah di hati. Jadi kayak saya mau sholat maghrib, itu saya niat, ya Allah saya mau sholat maghrib 3 rakaat. Untuk membantu ini pakai usolli nih. Usolli fardal maghribi tapi hatinya ngomong. Oke. Puasa juga gitu. Saya ya Allah berniat puasa. Lisannya ngomong begitu, hatinya juga ngomong seperti itu. Ini yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua al-imsak. Imsak itu artinya meninggalkan semua yang dilarang di puasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak kemudian melakukan hubungan suami istri. Jadi yang Oke. membatalkan puasa itu adalah a'mal az-zahirah. Ya, yang lahiriah aja, makan, minum, kemudian tidak melakukan hubungan suami istri. Hanya itu rukunnya Rukun. puasa. Berarti sahur itu tidak termasuk rukun dan Tidak, syarat ya tidak Kiai ya sebetulnya syarat ya? dan rukun Oke, gitu. baiklah. Nah Kiai, ada hadis yang kemudian mengatakan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasanya tersebut Iya. kecuali rasa lapar dan Iya. dahaga Kiai. Kita Iya. akan bedah hadis ini tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.